Naam. Karena itu habaib itu apakah ada? Kalau habaib yang diartikan itu adalah turunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam takdim, salam bahagia untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita, jadikan kita orang yang pandai bersyukur, menikmati karunia Allah, dan bisa memanfaatkan hidup ini untuk ibadah dan memberikan manfaat kepada banyak pihak. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, Taufik Asgaf, Ketua Rabithah Alawiyah, stres. Banyak orang tua para mukibin yang menolak Habib. Kemudian diwujudkan pernyataan itu dalam sebuah pertanyaan, di mana dalam menjawabnya Taufik ngelindur, ngelantur, dan ngawur. Inilah pertanyaan itu, dan nanti kita kupas apa yang menjadi jawaban Taufik Asgaf. Dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya meluluhkan hati orang tua agar mau percaya akan adanya habaib? Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya meluluhkan hati orang tua agar mempercayai adanya habaib? Dari pertanyaan tersebut ada beberapa makna dan ada tujuan-tujuan tafsir yang tersirat. Satu, betapa banyaknya generasi muda yang telah menjadi pengikut habaib yang kita kenal sebagai mukibin. Dari pertanyaan tersebut kita tahu ternyata Habib sudah berhasil mendoktrin pengikutnya, wabil khusus adalah anak-anak muda, generasi muda yang mengikutinya dan sekarang menjadi mukibin. Itu yang kita tangkap dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, betapa banyaknya orang tua yang telah sadar kalau habaib bukan keturunan Rasulullah. Orang tua ini dulu punya persepsi, punya pemahaman, punya kepercayaan kalau Habib itu cucu Rasul dulu. Dan semua yang melekat pada Habib dari berbagai cara dan penampilannya, semuanya dianggap sebagai ajaran Islam. Misal soal pakaiannya, orang tua dulu memahami kalau Habib itu cucu Rasul, berarti orang yang Islamnya tinggi, maka semua yang keluar dari Habib diikuti, mulai dari cara pakaian. Maka banyak sekali orang-orang Indonesia yang sejak kecil memberikan pakaian adat kepada anak-anak yang masih bayi, yang sudah mulai bisa berjalan, masuk TK, SD, semuanya diajari pakai gamis. Karena mereka percaya gamis itu adalah pakaian Islam, padahal pakaian tidak beragama. Coba lihat, tonton di TK-TK, di SD-SD, yang katanya SD Islam itu, hampir semuanya niru pakaian Habib. Kemudian dari budayanya, dipikirnya musik Islam itu adalah rebana, musik Islam itu adalah hadrah, dan sebagainya. Sampai akhirnya anak-anak kita tidak punya kebanggaan terhadap musik
yang dicipta oleh bangsanya sendiri. Termasuk joget-jogetnya, mereka lebih alim berjoget Yaman daripada berpindang ria ala Indonesia. Termasuk kebiasaan dawir. Maka habib-habib yang dawir dianggap sebagai sebuah kebenaran ajaran Islam, maka dipenuhi apa yang menjadi permintaannya. Yang ketiga, ada pengarahan dan pemaksaan kepada para hadirin yang ada di majelis Taufik Asgab tersebut, di mana para pendengarnya dan penontonnya seakan dipaksa untuk mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, pertanyaan tersebut adalah jebakan. Pertanyaan tersebut adalah jebakan Batman. Arahannya adalah penggiringan agar ada pengakuan bahwa Habib-Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Kalau jujur, mestinya pertanyaan itu berbunyi, bagaimana caranya meluluhkan orang tua agar mempercayai Habib itu cucu Rasulullah? Saya ulang lagi, mestinya pertanyaan itu berbunyi, bagaimana caranya meluluhkan hati orang tua agar mempercayai Habib itu cucu Rasulullah? Dan pertanyaan ini tidak dimunculkan, karena kalau pertanyaan ini dimunculkan, Habib Taufik akan dan wajib mendatangkan hujah, mendatangkan dalil, mendatangkan bukti, mendatangkan tes DNA, supaya orang tua itu bisa luluh menerima kalau Habib itu cucu Rasulullah. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu mengharuskan Habib membuktikan kalau dirinya cucu Rasulullah. Karena itu pertanyaan tersebut dihindari sehingga diganti menjadi mempercayai adanya Habib. Saudara-saudara sekalian, kita akan dengar jawabannya yang ngawur, lalu kita reaksi atas kegoblokannya. Tentu di lain kesempatan.